Kita akan membuka Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-22. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana? Atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dan yang telah mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak selamat dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab kalau langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus, namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan berkata, tindakan apa yang harus kita ambil dari orang-orang ini? Sebab telah nyata pada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan satu mujizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. So, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat. Dan mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, kami sedang membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu menerangi hati kami, supaya yang kami dengar ini boleh kami percaya, dan yang kami percaya ini boleh membawa kami lebih dekat kepada Kristus, lebih mengerti pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus, lebih mengerti apa artinya Tuhan memerintah atas kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini adalah bagian yang melanjutkan pembahasan kita dalam bulan yang lalu ya. Dalam bulan yang lalu saya sudah berkisah bagaimana Petrus dan Yohanes ini menyembuhkan seorang yang lumpuh. Lumpuh sejak lahirnya, dan kita tahu sekarang sudah 40 tahun rupanya orang itu duduk di situ sebagai orang yang lumpuh ya. Dan kita tahu bahwa orang yang disembuhkan itu kemudian mengikuti Petrus dan Yohanes sampai ke dalam bait suci. Dan ketika mereka ada di dalam Serambi Salomo, sebuah tempat yang disebut sebagai Serambi Salomo, Petrus dan Yohanes didesak untuk membicarakan, menjelaskan mengenai apa yang sedang terjadi oleh orang banyak. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes, seperti juga terjadi pada hari Pentakosta, menjelaskan bahwa hal-hal yang terjadi di hadapan mereka itu terjadi karena Yesus.
Itu terjadi karena kerajaan Allah sudah datang, sedang datang di dalam Yesus. Dan di tengah-tengah pembicaraan itu, jadi lagi tengah-tengah, lagi speak gitu ya, kemudian datanglah sepasukan orang, yaitu pengawal bait Allah, imam-imam, dan orang-orang Saduki. Kita tahu orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Dan ketiga jenis orang ini menghentikan kuliah itu, kelihatannya dari indikasi waktunya, hari sudah memang menjelang sore, jadi mungkin juga sudah sebagian pulang gitu ya. Tapi kemudian kuliahnya belum selesai dan dihentikan oleh sekelompok orang ini. Orang-orang itu sangat marah. Kenapa sangat marah? Karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak memberitakan dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Coba kita berhenti sebentar. Kenapa ya mengajar bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati dalam Yesus bikin marah? Coba kita bandingkan dengan ini. Apakah orang Yahudi itu tidak percaya akan kebangkitan dari antara orang mati? Apakah itu yang bikin mereka marah? Kami tuh nggak percaya akan adanya kebangkitan. Kok kamu tuh mengajar adanya kebangkitan sih? Itu nggak sesuai dengan Torah. Kira-kira itu nggak? Tidak jawabannya ya. Karena orang-orang Yahudi percaya akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Mereka mengharapkan itu. Kecuali satu sekte. Sekte itu namanya sekte Saduki. Dan sekte Saduki banyak memang memerintah di bait suci. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang dekat sama kekuasaan. Orang-orang Saduki ini dapat dikatakan adalah orang-orang Yahudi yang mengalami Helenisasi. Kita tahu orang-orang Yahudi ini dibuang ke negara yang bukan Israel. Mereka dibuang kemana? Mereka dibuang ke Assyria, mereka dibuang ke Babilonia, lalu Babilonia ditaklukkan oleh Media, ditaklukkan lagi sama Persia, kemudian mereka ditaklukkan lagi oleh Alexander, mengalami Helenisasi, kemudian pemerintahan Alexander diganti lagi oleh kekuatan baru yang muncul yaitu Romawi. Dan kita tahu pada satu poin, orang-orang Yahudi sebagian sudah give up doktrin mengenai kebangkitan. Walaupun tidak banyak sih orang-orang ini, tapi mereka adalah termasuk orang-orang yang progresif dan punya kuasa politik yang cukup besar. Orang-orang elit ini, yaitu disebut sebagai kaum Saduki. Dan di antara mereka ada yang menjabat di bait suci, dalam jabatan yang penting. Dan orang-orang itu sangat marah. Pertama karena bagi mereka tidak ada kebangkitan, tapi saya kira itu bukan penyebab kenapa mereka sangat marah. Karena orang-orang Farisi kan mengajar mengenai adanya kebangkitan. Kebanyakan orang Yahudi kan percaya adanya kebangkitan. Dan mereka kan tidak marah-marah sama semua orang-orang itu, ya. Apalagi memakai kuasa politik untuk menghentikan kuliah mereka, kan itu kan sesuatu yang tidak biasa kita dengar. Memang mereka bersaing-saingan ya, memperebutkan kesukaan dari orang-orang Yahudi, rakyat banyak, dengan orang-orang Farisi. Betul, sekte Saduki ini bersaing-saingan dengan Farisi. Tetapi itu kan tidak dicatat sama Lukas, sampai orang Saduki menangkap orang Farisi yang sedang tengah-tengah mengajar, gitu ya, kan tidak begitu. Jadi apa sih yang menyebabkan mereka itu menghentikan pengajaran Petrus dan Yohanes? Dan apa yang bikin mereka begitu marah? Saya kira jawabannya memang sebagian ya, khususnya orang-orang Saduki di antara mereka yang menangkap Petrus dan Yohanes, karena mereka punya pengajaran yang berseberangan dengan kebangkitan orang mati. Tapi saya kira ada alasan yang lebih spesifik, yaitu apa? Karena Petrus dan Yohanes itu mengajarkan akan kebangkitan orang mati di dalam Yesus. Itu, di dalam Yesus. Dan coba kita pikir, bagi orang-orang Yahudi, Yesus itu siapa? Kenapa jadi problem kalau mengajarkan kebangkitan orang mati di dalam Yesus? Jawabannya, karena bagi mereka Yesus itu Mesias palsu. Yesus itu Mesias palsu, buktinya apa? Buat mereka, bukti yang mereka ajukan adalah karena Yesus itu menghendaki bait suci dihancurkan. Yesus berbuat sesuatu yang mengimplikasikan otoritas bait suci itu tidak sah. Yang mana contohnya? Di antaranya adalah dia mengobrak-abrik bait suci. Setidaknya
pelataran Gentiles diobrak-abrik sama Yesus. Kita masih ingat ya, Yesus membersihkan bait suci. Kedua, Yesus mengampuni dosa padahal dia bukan imam. Yesus mengampuni dosa padahal dia tidak ada kuasa dari bait suci. Orang Yahudi, Second Temple, Judaism kita kenal itu. Yesus tidak pegang surat apa-apa seperti Saulus dari Tarsus itu ya, dari para tua-tua Yahudi. Untuk dia kok berani-berani mendeklarasikan dosamu sudah diampuni. Itu kan kerjaan imam. Imam itu kalau orang itu berdosa atau tidak tahir, lalu mentahirkan dirinya atau mempersembahkan korban penebusan dosa, lalu kemudian dia akan mendeklarasikan kepada umat itu ya. Biasanya mereka dengar pada hari raya penebusan, dosamu sudah diampuni. Tentu bukan diampuni sama imam ya, tapi tentu diampuni sama Tuhan. Karena Tuhan itu melihat korban yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi Yesus itu siapa? Dia bukan imam, dia tidak pernah ditabiskan sama bait suci. Kok dia berani-berani mengatakan dosamu sudah diampuni kepada orang-orang, beberapa orang yang dia sembuhkan. Wah, ini dia mendirikan otoritas tandingan ini dari bait suci. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa sudah terjadi kebangkitan dari antara orang mati di dalam Yesus. Ini satu kode dalam teologinya orang-orang Yahudi, kebangkitan orang mati itu terjadi kapan? Jadi bukan cuman ya mau dibilang bahwa, hei ada orang mati bangkit loh, bukan. Karena kalau itu sih ya memang udah terjadi sebelum Yesus ya, tidak unik Yesus kalau itu. Contohnya apa? Contohnya Elisa aja yang udah mati, udah jadi tengkorak ya, udah jadi tulang. Itu tulangnya nyentuh orang yang baru dikuburkan, orangnya bangkit. Elisa. Elia pernah membangkitkan anak seorang janda yang sudah mati. Jadi membangkitkan orang mati sih tidak khas Yesus. Kebangkitan seperti itu sih sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum Yesus. Tapi istilah kebangkitan dari antara orang mati itu mengacu bukan cuma sekedar kebangkitan sporadis seperti itu. Apalagi kebangkitan sporadis seperti itu tidak menandai apa-apa mengenai zaman. Kebangkitan anak janda di Sarfat itu ya cuma jadi kebahagiaan mamanya. Anaknya mati sekarang hidup, udah itu aja. Karena nanti juga mati lagi. Kebangkitan Lazarus juga sama, Lazarus mati ya nanti mati lagi. Bangkit ya nanti mati lagi. Selesai. Sukacita bagi Marta, Maria, keheranan bagi banyak orang, tapi ya sudah nanti juga mati lagi. Tapi kebangkitan Yesus, ini kebangkitan yang bukan sekedar resuscitation. Resuscitation itu kayak lu mati terus lu sekarang gak mati, jantungnya gerak lagi. Kalau itu sih dokter juga bisa ya kadang-kadang. Gak selalu, tapi kadang-kadang bisa ya. Disetrum-setrum itu ya, jedek terus hidup lagi dia. Itu namanya resuscitation. Resuscitation. Tapi ini resurrection. Resurrection itu adalah bangkit dalam rupa yang baru dan itu menandai zaman baru. Nah, ini sesuatu yang menurut Petrus dan Yohanes sudah sedang terjadi di dalam Yesus. Nah, itu yang bikin marah. Jadi bukan karena orang Yahudi nggak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka pun percaya itu. Elisha tulangnya membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan anak janda yang sudah mati. Mereka juga lihat Lazarus dibangkitkan. Mereka sih nggak suka, tapi mereka nggak menyangkali bahwa Lazarus memang bangkit dan seterusnya. Jadi mereka bukan menentang orang mati bisa bangkit. Yang mereka tentang adalah orang mati sudah bangkit dalam arti resurrection. Yang mereka tentang adalah kerajaan Allah sudah datang. Apalagi ini? Kerajaan sudah datang dalam Yesus. Wah, itu mereka sangat menentang. Kenapa mereka sangat menentang? Karena Yesus menentang mereka. Ya, mereka sih tidak keberatan ada orang buta jadi bisa melek. Mereka tidak keberatan orang lumpuh bisa jalan, tidak keberatan. Mereka tidak keberatan Yesus membangkitkan orang mati pada dirinya sendiri. Mereka tidak keberatan Yesus mengajar, saling mengasihi kamu ya. Yang mencuri jangan mencuri lagi ya. Kalau kamu tentara itu, kerjaannya tentara, jangan memeras orang ya. Mereka tidak ada keberatan, malah bantuin kerjaan mereka itu. Yesus mengajari umat soal Torah, arti dari kitab suci. Tidak, mereka tidak keberatan. Itu malah bantuin kerjaan mereka.
Yang mereka keberatan karena Yesus menentang mereka. Sehingga apa? Sehingga kalau Yesus benar, mereka salah. Dan bukan hanya mereka salah, tapi mereka berada di bawah penghakiman Tuhan. Nah, itu masalah besar. Maka langkah selanjutnya cuma satu, mereka bertobat. Wah, ini masalah besar. Kenapa? Karena bertobat itu bukan cuma sekedar saya tadinya punya moral tidak sempurna, saya berubah sedikit-sedikit supaya lebih sempurna. Ya bukan begitu. Bertobat itu metanoia dalam arti beralih haluan hidup secara total. Artinya beralih dari satu jalan kepada jalan lain. Jadi apa yang mereka dulu anggap sebagai melayani Tuhan, di bawah terang kebangkitan Yesus, mereka harusnya melihat itu bukan melayani Tuhan. Itu namanya melayani diri sendiri, melayani dinasti mereka, dan ini cukup jelas. Hanas membawa-bawa dalam persidangan itu Kayafas. Loh, imam besar tuh bisa ada dua ya Pak ya? Nah, kalau saudara mau tahu, Hanas dan Kayafas ini adalah anak menantu dan bapak mertua. Ini adalah imam besar dan imam besar emeritus. Lalu dikatakan yang menyidang situ juga termasuk Yohanes, Alexander, dan semua lain yang termasuk keturunan imam besar, dinasti imam besar. Itu cara memerintahnya Bait Suci Yerusalem yang kedua. Ada dinasti kekuasaan di Bait Suci. Dan yang mereka perjuangkan itu apa sih? Yang mereka perjuangkan itu apakah benar berdirinya kerajaan Allah? Sepertinya tidak. Yang mereka perjuangkan adalah berdirinya kerajaan dinasti Hasmonean atau kerajaan dinasti Hanas dan Kayafas. Itu saja yang mereka perjuangkan. Jadi itu ya hal yang sama dengan yang diperjuangkan Herodes. Itu hal yang sama dengan yang diperjuangkan dari sisi yang lain kerajaan Romawi. Itulah yang diperjuangkan oleh bangsa-bangsa. Sementara umat Tuhan seharusnya tidak memperjuangkan hal semacam itu. Jadi kalau Yesus benar kerajaan Allah sudah datang, maka Bait Suci Yerusalem harus bertobat. Makanya Yesus bilang, runtuhkanlah Bait Suci ini, aku akan membangunnya lagi dalam 3 hari. Dan itu adalah tuduhan yang mereka pakai untuk menyalibkan Yesus. Yesus itu dosa apa sih harus disalibkan? Jawabannya dosanya menantang otoritas Bait Suci. Yesus bukan dosa pernah nyolong, pernah ngerampok, pernah membunuh orang, bukan. Dosanya satu, melawan penguasa. Ya, melawan penguasa Bait Suci. Padahal penguasa Bait Suci mengatakan mereka itu wakil Tuhan. Yang mereka katakan mewakili kepentingan dan otoritas Tuhan. Kalau Bait Suci runtuh itu artinya Tuhan kalah. Itu artinya Tuhan meninggalkan Israel. Itu artinya jauhlah daripada kerajaan Tuhan datang. Bait Suci runtuh, kerajaan Tuhan pergi. Tapi Yesus bilang, enggak. Bait Suci itu runtuh adalah awal dari datangnya kerajaan Allah. Loh, kerajaan Allah itu rupanya bertentangan dengan kerajaannya Hanas dan Kayafas. Itu yang bikin mereka marah. Itu yang bikin Petrus dan Yohanes disidang. Dan apa jawab Petrus dan Yohanes atas pertanyaan mereka? Pertanyaan mereka apa? Pertanyaan mereka adalah, dengan kuasa mana, dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Kita tahu ini menjadi pertanyaan yang pernah ditanya kepada Yesus. Mereka tidak tanya Yesus langsung ya, tapi mereka bergosip mengenai Yesus. Dengan kuasa dari mana dia melakukan hal-hal itu. Saudara tahu kan, mereka menuduh Yesus melakukan semua itu, pengusiran setan, penyembuhan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan kuasa mana. Saudara tahu ya, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa iblis. Yesus membangkitkan orang mati. Dan tentu saudara tahu konteks dari perkataan Yesus. Dosa terhadap anak manusia, ya, dosa terhadap anak manusia akan diampuni, tapi dosa terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Itu ada dalam ayat itu juga.
Menghujat Roh Kudus itu artinya adalah mengatakan Yesus melakukan semuanya itu dalam kuasa Beelzebul. Karena Yesus melakukannya dalam kuasa Allah. Karena Yesus melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Tapi mereka mengatakannya dengan kuasa Beelzebul. So, ketika imam-imam dan imam kepala menyidang Petrus dan Yohanes, mereka bertanya hal yang sama, dengan kuasa dari mana? Atas nama siapa kamu bikin ini semua? Dan Petrus menjawab dengan konsisten, tapi sebelum dia menjawab, dia betulkan dulu framing dari pertanyaannya. Dia betulkan dulu itu bingkainya. Yaitu Petrus mengingatkan kepada para petinggi bait suci ini, dia katakan, hai pemimpin-pemimpin umat, hai tua-tua, bukan sindiran, itu kenyataan ya, mereka kan memang pemimpin umat, mereka memang tua-tua. Tapi kita tahu pemimpin umat dan tua-tua di dalam tradisi nabi-nabi seringkali menerima penghakiman dari Tuhan. Dan Petrus mengatakan itu, hai pemimpin umat, hai tua-tua, coba lihat kamu itu kenapa menghadapkan kami kepadamu. Kami itu bikin apa sih? Coba. Dan Petrus mengatakan, kami itu berbuat baik kepada orang sakit. Berbuat baik kepada orang sakit itu satu kewajiban di dalam Torah untuk setiap orang Israel, umat Tuhan melakukan. Jangankan kepada orang, kepada keledai saja harus dilakukan. Ada keledai dari tetanggamu terperosok ke dalam sumur di hari Sabat, harusnya hari Sabat kamu tidak bekerja, beribadah harusnya, tapi di hari Sabat keledai tetanggamu, jangankan tetanggamu ya, keledainya terperosok ke dalam sumur. Kamu nggak boleh tunda-tunda dan beralasan, ini kan hari Sabat, aku nggak mau tolongin, lagian cuma keledai mati, biarin aja. Kamu harus menolongnya segera, kata Tuhan dalam Torah. So, di sini dikatakan, kami itu melakukan yang dituntut Torah, ya, perbuatan baik kepada orang sakit. Tapi sekarang kami di sidang harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan. Sekarang dengar dengan kuasa ini ya. Ketahuilah oleh kamu, ketahuilah oleh seluruh umat Israel, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah, oleh karena Yesus ini, orang ini sembuh. Kami itu menyembuhkan orang ini dalam nama Yesus. Nah buat kita orang Kristen sih kayaknya normal aja ya, iyalah dalam nama Yesus, masa dalam nama Bambang Wijatmoko gitu ya, atau siapalah gitu ya. Ya dalam nama Yesus lah pasti. Loh iya, ini kan kita orang Kristen, ini kan bukan. Ini kan orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Lagi pula agama Kristen belum sepopuler itu waktu itu ya. Jadi in the name of Jesus gitu, itu belum ada di film-film itu ya. Jadi belum terkenal itu, mantra itu. Jadi ketika dikatakan dalam nama Yesus, maksudnya oleh otoritas Yesus yang adalah Mesias, yang mana jelas tidak disetujui jabatan itu oleh para pemimpin bait suci. Karena bagi para pemimpin bait suci, itu adalah apa? Yesus itu bukan Mesias. Yesus itu kamu anggap Mesias barangkali. Tapi Yesus ya bukan Mesias lah, dia itu Mesias palsu bagi para pemimpin bait suci. Tapi Petrus mengatakan, dalam nama Yesus yang adalah Mesias, Yesus Kristus, orang Nazaret itu biar tidak salah karena nama Yesus banyak. Ya, kita masih ingat yang akhirnya mereka tuntut untuk lepaskan dengan apa itu? Ganti Yesus di hari Paskah itu kan namanya Yesus juga ya, Yesus Barabas itu. Jadi Yesus itu nama lumrah itu di zaman itu. Jadi jelas ini, Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Jadi frontal ini Petrus bilang, kamu tuh menyalibkan Yesus. Padahal dia itu Mesias. Nah tapi dalam nama Yesus itu saya menyembuhkan orang ini. Dengan begitu, Petrus menempelkan realitas empiris. Orang ini sembuh dan orang ini di sini loh, di sebelah saya. Berdiri di sebelah saya sebagai saksi. Tanya dia sudah umur 40, sudah legal age lama itu ya, silahkan ajukan sebagai saksi, tanya, kamu itu disembuhkan dalam nama siapa? Benar sembuh nggak? Benar nggak kamu 40 tahun lumpuh? Jawabannya iya, ya.
Dan itu yang menyebabkan orang banyak memuliakan Allah. Dan orang banyak memuliakan Allah itu bikin penguasa bait suci takut, mereka panik, mereka gemetar. Dan apa yang dibikin sama orang panik? Apa yang dibikin sama orang takut? Yang dibikin sama orang panik, yang dibikin sama orang takut adalah menakut-nakuti. Kita bisa lihat ini di sini. Setelah Petrus mengatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain dalam Dia, dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu kemudian sidang itu berespon. Apa responnya? Yang pertama, mereka heran. Mereka heran oleh keberanian Petrus dan Yohanes, apalagi setelah tahu keduanya orang tidak terpelajar. Orang tidak terpelajar ini dalam bahasa Yunani-nya lebih terus terang, lebih vivid ya. Bahasa Yunani-nya idiotes. Mereka itu idiot. Ya, idiot itu kalau di zaman kita kan mengacu kepada level IQ ya. Level IQ sekian sampai sekian, idiot. Tapi kalau pada konsep orang Yunani, idiotes itu ya orang tidak sekolah ya. Atau dalam konteks orang Yahudi, orang yang tidak bisa baca Torah itu. Ya, nggak ngerti bahasa Ibrani, kira-kira gitu. Tidak punya pendidikan. Ya. Jadi mereka itu kok bisa ya punya sikap sebegitu tegas, sebegitu berani. Padahal mereka bukan teolog, kira-kira begitu ya. Lalu mereka kenal keduanya sebagai pengikut Yesus, tapi karena mereka melihat orang yang berdiri di sebelah Petrus itu, mereka tidak dapat membantah Petrus. Maka mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan ruangan. Mereka memanfaatkan leverage bahwa mereka itu penguasa wilayah situ ya. Jadi bisa pakai itu, privilege. Mereka bisa usir orang, bisa undang orang lagi, bisa menyidang orang, bisa atur bagaimana supaya mereka kuat. Orang yang mereka sidang, mereka interogasi dalam posisi yang pasti kalah. Lalu kemudian mereka berunding. Dan dalam perundingan mereka terlihat bahwa mereka ini memang panik, mereka memang takut, mereka memang mengakui kekalahan dan bohwatnya mereka itu ya. Bohwat itu apa ini? Tidak ada cara lagi untuk bisa menangani, habis akal, putus akal itu ya. Jadi mereka itu kemudian mengatakan, tindakan apa harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok, yang sangat terang, yang indubitable, ya, yang seperti putih di atas hitam atau hitam di atas putih, mencolok. Kita tak dapat menyangkalnya. Tapi kita tidak ingin hal itu tersebar luas. Jadi apa yang kita harus lakukan? Maka mereka pakai jurus membosankan itu. Kita ancam saja. Kita ancam supaya mereka jangan bicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ya udah kita gituin aja ya. Jadi mereka disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Apa jawabnya? Jawabnya begini, silakan putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Nah, istilah benar di hadapan Allah ini mengacu kepada nilai yang paling dijunjung tinggi sama orang Yahudi. Bagi orang Yahudi yang paling penting itu bukan sukses, makmur, jaya, lestari, bukan. Bukan sehat, berbahagia double-double, ya, bukan. Yang paling penting bagi orang Yahudi, benar di hadapan Allah. Being a righteous human being. Itu yang paling penting. Kamu itu jadi manusia yang righteous, ya, punya dikaiosune atau tidak, itu paling penting. Kalau kamu punya righteousness before God, hidupmu sukses. Walaupun kamu itu mungkin ya, seperti Yeremia dimasukkan sumur yang kering, dituduh macam-macam, dituduh subversi, makar, apa segala macam, dimasukkan dalam penjara. Tapi kamu itu orang sukses. Sukses jadi manusia. Walaupun kamu seperti Paulus, walaupun kamu seperti Yesus, kamu sukses jadi manusia. Bagi orang Yahudi. Karena kamu melakukan sesuatu yang righteous. Dan Petrus memakai hal ini. Karena dia tahu bagi para imam, bagi orang-orang Saduki bahkan walaupun mereka sangat progresif, tetap nilai ini sangat penting bagi mereka. Being righteous before God. Lalu Petrus
mengembalikan kepada mereka. Timbang sendiri yang mana bikin kamu terlihat dan mengalami atau berada dalam posisi yang paling righteous di hadapan Tuhan. Yaitu apa? 2 pilihan. Pilihan pertama, kami taat kepada kamu, atau pilihan kedua, kami taat kepada Allah. Yang righteous itu mana? Kami mesti nurut kamu, atau kami mesti nurut Tuhan? Lalu kemudian Petrus berkata lebih lanjut, gak mungkin itu bagi kami untuk gak ngomong tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar. Nah, istilah sudah kami lihat, sudah kami dengar. Itu muncul lagi nanti dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba. Kami lihat dengan mata, kami dengar dengan kuping, kami raba dengan tangan kami. Itulah yang kami sampaikan kepadamu. Apa itu? Peristiwa Yesus. Dalam surat Yohanes, dalam kesaksian Petrus dan Yohanes. Peristiwa Yesus. Yesus yang lahir, Yesus yang mengajar dan berkarya bahwa kerajaan Allah sudah datang, Yesus yang dimatikan dan dibangkitkan, Yesus yang naik ke surga. Peristiwa Yesus. Itu yang kami lihat, itu yang kami dengar. Itu yang kami saksikan, kami adalah saksi. Kami tidak mungkin tidak bicara mengenai hal itu. Lalu apa jurus dari penguasa? Jurusnya ya membosankan, itu lagi. Lebih keras mengancam rasul-rasul itu. Tapi macan kertas akhirnya melepaskan mereka. Macan kertas saja, ancaman kosong, gertak sambal. Mereka akhirnya dilepaskan. Soalnya sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka. Jadi baik Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan seluruh dinasti itu puter otak mereka yang bukan bodoh untuk menemukan tuduhan apa ya bisa dikenakan kepada orang ini. Gak ada, ya mau ngarang-ngarang, ngarangnya terlalu mustahil untuk dikarang. Apa gitu? Nyembuhin orang sakit. Cuman bedanya ya dalam nama Yesus. Loh, tapi Yesus ya memang bisa saja dia itu Mesias. Ya memang dia menuduh kita sudah korup. Tapi bisa jadi dia benar loh. Kita sudah bunuh dia. Menurut orang-orang ini dia sudah dibangkitkan Allah. Kita juga nggak bisa buktikan dia tidak dibangkitkan Allah. Gimana cara buktikan? Kuburannya kosong, kita bisa bilang, ya mayatnya dicuri. Ya bisa. Tapi orangnya bangkit kan juga bisa. Jadi kita itu nggak bisa buktikan Yesus tidak bangkit. Bagaimana jika dia benar? Yang pasti orang ini memang 40 tahun sakit, memang sekarang sembuh, memang kita melihat Petrus mengatakan dalam nama Yesus sebelum orang itu sembuh. Jadi sudah jelas dalam nama itu orang ini disembuhkan dan orangnya bisa bersaksi. Terus bagaimana ini kita bisa menghukum mereka gara-gara itu? Ya enggak bisa. Nanti rakyat yang banyak ini akan ngoceh ini dan wibawa kita merosot lebih lanjut kalau kita hukum mereka tanpa alasan yang valid. Wah, repot ini. Akhirnya, sudahlah, daripada masalah makin besar, mereka ancam saja terakhir kali, lalu dilepaskan. Karena orang banyak itu memuliakan Allah. Mereka tidak ada jalan, lepaskan. Nah, ini bicara sesuatu mengenai hidup manusia, bicara sesuatu mengenai ketakutan, mengenai menakut-nakuti, mengenai ancaman, dan mengenai kebenaran. Bicara apa? Saya kira setidaknya bicara ini. Ada banyak ya, tapi saya bisa angkat cuman ini untuk sementara, yaitu orang yang memakai ancaman seringkali adalah orang yang dikendalikan oleh ketakutan. Orang yang menakutkan bagi kamu seringkali adalah orang yang sendiri adalah takut. Orang yang, ini hal yang kedua beda ya. Tadi orang yang menakutkan, sekarang hal yang kedua. Orang yang sering menakut-nakuti, lebih lagi seringkali adalah orang yang lebih dicengkram lagi oleh ketakutan.
Coba kita bayangkan, kalau kamu adalah orang yang tidak takut, kamu adalah orang yang tidak takut, apapun yang kamu lakukan, ada nggak chances dikendalikan oleh takut? Orang yang tidak takut bisa takut nggak? Orang yang tidak takut bisa takut ya. Seperti saya kan bisa pilek, tapi bisa jadi tidak pilek. Kan gitu ya. Bisa sama mengalami, itu kan dua hal berbeda. Bisa takut dengan dikendalikan takut. Bisa takut dengan takut, itu kan beda. Manusia itu ya bisa takut, pasti. Yesus bisa takut nggak? Yesus bisa takut. Yesus pernah takut nggak? Yesus pernah takut. Loh, ngawur ini Bapak ini. Ada nggak itu di Alkitab? Oh, ada. Ketika Yesus di Getsemani, dia berdoa, dia itu sangat sedih hatinya, dan dikatakan di sana, dia sangat takut. Takut itu manusiawi, bagian dari keterciptaan kita. Ada nggak sesuatu yang nggak bisa takut? Ada, piano ini nggak bisa takut. Mikrofon ini nggak bisa takut. Iya, nggak ada otaknya ya. Komputer tuh nggak bisa takut. Betul ya? Ada nggak manusia yang nggak bisa takut? Ada. Manusia yang otaknya ada gangguan. Ada loh orang yang nggak punya takut. Karena otaknya ada gangguan, mungkin pernah kebentur, pernah jatuh, ada cacat mental sedikit. Betul-betul nggak ada rasa takut. Biasanya cepat mati orang itu. Ya, ada loh orang benar-benar tidak takut ketinggian, tidak takut apalah, bahaya, resiko, kecepatan. Wah, dia terjang semua. Cepat mati biasanya ya. Benar-benar nggak bisa takut. Nggak bagus loh itu. Nggak bisa takut tuh nggak bagus. Ya, itu menandai defisiensi. Bukan super normal, itu defisiensi. Tapi dicengkram ketakutan, nah ini hal yang lain. Dicengkram ketakutan itu berarti apa? Apapun yang kamu lakukan karena takut. Nah itu lain itu. Dan itu buruk. Lu kok buruk Pak? Ya bener loh Pak. Takut miskin, makanya kerja rajin. Banyak menabung, tidak boros, takut miskin. Takut sakit, makanya zaman COVID rajin pakai masker, cuci tangan. Zaman sekarang ya ada orang batuk-batuk ya nyingkir sedikit kan gitu. Takut sakit. Bagus kan Pak? Loh sebentar. Saya tidak bilang takut tidak bisa, ada bagusnya. Tapi yang saya bilang, kalau hidupmu dikendalikan takut, nah itu enggak bagus. Karena kalau hidup, apa bedanya? Bedanya di sini. Kalau hidup dikendalikan takut, apapun yang kamu lakukan, motifnya adalah takut. Nah itu jadi problem. Kenapa jadi problem? Karena kalau kamu lakukan apapun motifnya takut, berarti modus hidup kamu, jenis hidup kamu, model hidup kamu adalah ini, survival. Asal gak mati aja, is it good? Loh, sebentar, hidup itu kan bagus, mati kan gak bagus. Tuhan kan gak menghendaki kita mati, apalagi matinya kecepatan ya, kan gak ya. Apalagi matinya konyol gitu ya. Karena apalah, mau menunjukkan keberanian di depan pacar, terus menyalip truk yang gede banget, terus mati kelindes. Waduh, kayaknya konyol gitu ya matinya ya. Kan Tuhan gak menghendaki begitu ya. Gagah-gagahan terus mati muda, gitu. Konyol banget. Tapi gini, coba kita pikir, apakah Tuhan itu hanya menghendaki kita itu hidup supaya gak mati? Kamu tuh hidup, pokoknya mempertahankan hidup, pokoknya gak mati. That's it. Oh ya enggak, karena itu namanya survival mode. Survival mode tuh pokoknya gak mati. Tapi gak pernah dipikirkan, gak pernah dilakukan, kalau sudah hidup terus ngapain? Apa yang bikin hidup itu berharga? Itu gak pernah dipikirkan. Ya pokoknya gak mati, pokoknya gak kalah, pokoknya tidak malu, pokoknya tidak terancam kebebasannya, pokoknya tidak enak, pokoknya tidak whatever lah. Loh pokoknya tidak, semuanya pokoknya tidak, itu negatif semua. Itu not yet bilang, jadi hidup ini harus diisi dengan apa ya? Sudah sehat, sudah panjang umur, sudah gak masuk penjara, sudah gak mati, sudah tidak mengalami hal-hal tidak enak. Ya bagus, bukan jelek dong, bagus. Tapi terus apa? Nah kalau hidup dikendalikan ketakutan, resultnya itu. Terus apa? Itu gak sempat mikir. Karena yang mendrive ya survival.
ketakutan, that's it. Binatang tuh kayak gitu. Binatang itu seperti itu. Dan memang partly kita ini ya separuh binatang ya. Loh, ini menyinggung hati. Oh. Saya manusia dibilang binatang. Loh iya. Binatang makan, kamu makan enggak? Makan toh. Binatang itu kawin, kamu kawin enggak? Ya kawin juga toh. Binatang itu apalah? Tidur ya, kamu juga tidur toh. Piano ini loh bukan binatang. Enggak makan, enggak kawin, enggak tidur. Enggak mati, enggak hidup juga. Dulunya dia hidup ya, pohon kita jadikan piano. Nah manusia itu karena dia makhluk hidup, apalagi dia itu ya makhluk hidup yang bergerak, punya anima, punya jiwa, partly animal. Ya memang ada bagian biotisnya kalau pakai bahasanya reformational ya. Ada bagian biotiknya itu, yaitu kehidupannya itu ya. Benar. Ya, ada bagian fisikalnya, ya benar. Tapi kan nggak cuma itu. Jadi kalau kita dikendalikan sama ketakutan, ya akhirnya begitu. Dan orang yang dikendalikan ketakutan, ini ketakutannya manusia tentu lebih canggih dari binatang ya. Ketakutannya manusia termasuk takut dihina. Takut dihina, ya. Takut dianggap sepele. Takut tidak dipandang. Takut tidak berdampak. Takut dianggap gagal. Wah, takutnya banyak itu. Nah, kalau kita dikendalikan sama takut itu, hidup kita itu akhirnya ya sekedar membuktikan diri. Sekedar dikendalikan sama teror yang sebetulnya mungkin tidak terlalu penting. Maka kalau kita menyadari bahwa Tuhan kita yang menakutkan itu tidak menghendaki kita takut. Nah ini sekarang saya masuk kepada pembedaan antara menakutkan dengan menakut-nakuti. Karena Tuhan itu memang menakutkan, tapi tak pernah menakut-nakuti. Walaupun dia menghendaki kita takut akan dia, tapi dia nggak pernah mengusahakan supaya dirinya terlihat lebih menakutkan dari yang sebenarnya supaya kita lebih takut daripada yang sekarang kita takut. Tidak pernah. Yang ada Tuhan ketika melihat manusia takut melihat dirinya, Tuhan itu mengusahakan supaya manusia berkurang takutnya. Kita itu tidak takut bisa dua kemungkinan. Yang satu karena bodoh, yang kedua karena percaya. Kita nggak takut karena bodoh itu misalnya apa? Misalnya begini, ada hal yang sangat menakutkan. Namanya H2SO4 pekat. H2SO4 pekat itu menakutkan nggak? Kamu tahu dong H2SO4? Asam sulfat. Kalau pekat itu terrifying gitu. Ya, kamu tuang di besi ini, terus loh, kayak mentega tuh meleleh. Mengerikan toh ya. Kalau tangan kamu nyemplung ke situ, wah mengerikan pasti. Tapi kalau orang nggak ngerti H2SO4 pekat itu how powerful, bisa nggak dia main-main? Wih ini apa ya? Dia lihat-lihat terus dia minum itu, bisa nggak? Bisa, karena bodoh, ya kan? Dia main-main di lab kimia main-main. Ada nggak anak TK masih kecil, kamu bawa ke lab kimia? Terus main-main dengan apa yang ada di sana. Bisa nggak dia bertindak bodoh? Bisa. Ada ketakutan nggak? Dengan sesuatu yang menakutkan? Tidak ada. Kita namai itu apa? Kebodohan. Ya, kebodohan. Kebodohan bikin orang tidak takut. Nah, ini yang sama penulis Amsal coba cegah. Penulis Amsal bilang apa? Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Karena Tuhan adalah the most terrifying thing, dalam tanda kutip, in the whole reality. Kalau sama Tuhan aja kamu nggak takut ya, kamu gobloknya minta ampun lah, kira-kira begitu ya. Karena Tuhan itu jauh lebih mengerikan daripada asam sulfat. Yes. Tapi kedua, takut itu juga bisa disebabkan, tidak takut itu juga bisa disebabkan karena percaya. Karena percaya.
Salah satu orang yang paling powerful pada masanya, ya, itu adalah tentu saja raja-raja, kaisar-kaisar. Katakanlah kaisar Cina itu, kaisar Cina, wilayah gede banget ya. Genghis Khan, oke, Genghis Khan itu katanya wilayah daratan yang pernah ditaklukkan Genghis Khan itu lebih besar dari wilayah yang pernah ditaklukkan seorang raja tunggal manapun dalam sejarah. Let's say begitu ya. Genghis Khan. Genghis Khan menakutkan gak sih? Genghis Khan. Menakutkan loh ya. Terrifying ya. Apalagi dia memang benar-benar brutal sih dalam penaklukannya ya. Jadi double terrifying. Saya tanya sama kamu. Anak kesayangan Genghis Khan kira-kira takut sama Genghis Khan gak? Ya ini tentu kita hanya bisa berspekulasi, saya juga bukan ahli sejarah Mongolia ya. Tapi saya bisa bayangkan ya. Kalau ada orang yang tidak takut sama Genghis Khan, itu adalah orang yang dikasihi sama Genghis Khan dan mengenal dan percaya sama Genghis Khan. Ya dia nggak takut. Ya dia nggak takut. Jadi nggak takut itu bisa dua macam. Karena bodoh satu ya, dia nggak tahu apa yang dia hadapi. Kedua, karena percaya dan karena kasih. Kasih melenyapkan ketakutan. Tapi ada jenis yang ketiga, menakut-nakuti. Menakut-nakuti ini biasanya muncul karena kebutuhan akan ditakuti. Padahal dia tidak menakutkan, maka dia butuh menakut-nakuti. Pimpinan bait suci, penguasa bait suci, sebetulnya ya, tidak ada yang perlu ditakutkan ataupun dikhawatirkan mengenai mereka. Gak perlu takut sama mereka. Kenapa? Mereka itu macan kertas. Kekuasaannya itu boleh dibilang ya hampa lah. Mereka punya pasukan pengawal, tapi ya tidak banyak. Buktinya apa? Mereka tunduk menjilat sama Romawi kok. Mereka itu boleh dibilang takluk sama Romawi itu. Ya, jadi mereka itu ya nggak menakutkan banget sebetulnya. Romawi lebih menakutkan. Ya mereka menakutkan juga sih ya. Mereka punya senjata dan segala macam. Tapi mereka itu penuh dengan ketakutan. Itu sebabnya mereka itu menakut-nakuti. Saya tanya ya, kalau dibandingkan, yang mana yang paling sering menakut-nakuti dunia ini dengan perang nuklir? Tiga saya sebutkan. 1, Amerika Serikat. 2, Uni Soviet. Atau 3, Korea Utara. Mana paling sering? Yang paling sering itu Korea Utara. Gua bom lu ya, gua hancurin, perang nuklir. Punya nuklir aja gak tentu loh. Mungkin gak punya sih. Tapi sering banget itu ya, unjuk kekuatan, menakut-nakuti. Padahal paling lemah. Yang gak pernah ya, boleh bilang gak pernah itu ngomong yuk. Gua bom nuklir lu ya. Itu Amerika. Bom nuklirnya paling banyak itu. Rusia gak sebanyak itu. Dulu Uni Soviet lebih banyak dari Amerika. Sekarang sudah berkurang ya, karena ada perjanjian pernah dihancurkan dan semacam. Tapi mereka sering ngancem nggak? Ngancem ya, Putin tuh ngancem. Orang ngancem itu pertanda takut. Orang ngancem itu pertanda merasa insecure. Orang ngancem itu pertanda dia sendiri pengecut dan lemah. Makanya dia pakai senjata teror. Saya ingat ya, saya pernah nonton satu video itu. Saya kadang-kadang nonton video mengenai anjing-anjingan itu ya. Dunia peranjingan itu. Salah satu itu, ada satu adegan, satu anjing itu, dia tuh sering dibawa sama tuannya ini, orang Indonesia ini, untuk menaklukkan anjing lain. Ya. Lalu satu ketika diketemukan sama anjing yang gede banget itu. Kalau berdiri 2 meter lebih itu anjingnya. Sementara anjingnya dia itu kecil lah anjingnya. Cuman galak lah. Anjingnya galak dan asertif ya, berpengalaman berkelahi juga dan segala macam. Jadi bisa assert domination sama anjing lain ya. Tapi kalau ketemu sama yang satu ini, namanya Thor itu ya, anjingnya memang gede banget ya. Yang punya juga tinggi gede juga. Ya nggak ada apa-apanya lah ya, digigit ya terbelah 2 lah itu anjing itu. Lalu saya perhatikan, yang ini menggonggong mencoba mendirikan, memastikan hierarki dominasinya, gue bosnya. Yang itu menggonggong juga. Tapi kemudian di akhir sesi
Dikatakan sama ahli anjing ini ya, si anjing yang gede ini menggonggongnya itu walaupun mengerikan, gede banget gonggongannya itu. Tapi sebenarnya itu gonggongan ngajak main. Tapi kita nggak ngerti ngajak main itu serem banget ya. Memang anjing gede soalnya ya. Yang satu itu ingin mengatakan gua tuh bosnya, lu mesti takut sama gua yuk. Tapi kecil. Lalu yang kecil ini menengah ya. Soalnya pernah diketemukan sama anjing yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil itu lebih agresif, lebih galak. Nah, coba kita pikir. Tidak tentu yang menakut-nakuti, yang agresif, yang menakutkan, itu memang punya kekuatan. Jadi kita perlu untuk berpegang pada sesuatu. Apa sesuatu itu? Kalau kita itu adalah percaya tidak ada Tuhan ya, kita percaya seperti orang ateis percaya Tuhan itu enggak ada. Ya kita perlu percaya kepada kekuatan kita sendiri. Tapi kan kita ini berkumpul di sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya Tuhan yang membangkitkan Yesus. Dan Tuhan yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan yang saya kira ya, kalau kita bandingkan dengan hierarki dominasi 3 anjing tadi ya, adalah Tuhan yang tidak perlulah galak-galak untuk mendirikan kuasanya, itu tidak perlu itu. Jadi Tuhan itu saya kira ingin mengungkapkan kepada kita lewat perjumpaan Petrus dan Yohanes di sini. Suatu adegan di mana penguasa bait suci itu menggonggong-gonggong itu. Wow, gitu ya. Dengan penuh agresivitas padahal hampa mereka itu. Tidak punya kuasa apa-apa. Their days are numbered ya. Hari-hari mereka itu sudah terhitung ya. Sudah sebentar lagi habis. Sementara hari-hari dari kerajaan Tuhan ya, Petrus dan Yohanes, itu baru mulai. Dan kita tahu, catatan Lukas ini, peristiwa kejadiannya itu kira-kira kan tahun 30 ya. Setelah kebangkitan Yesus kan ini kira-kira pada tahun yang sama. Kita tahu bait suci itu tidak bertahan lama. Tahun 70 setelah Masehi, 40 tahun setelah peristiwa-peristiwa ini, mereka habis rata dengan tanah. Digiling halus-halus itu sama mesin perang Romawi. Hari-hari mereka sudah terhitung. Itu sebabnya ya, mereka galak. Itu sebabnya mereka menggonggong keras. Jadi jangan takut sama orang-orang yang menakut-nakuti. Dan kedua, ini yang lebih penting, jangan menakut-nakuti. Dan kalau kita suka menggunakan ketakutan sebagai senjata, hendaklah kita tahu bahwa itu mungkin disebabkan karena kita tidak punya senjata yang lain, dan kita menganggap menjadi orang yang tidak menakutkan itu lebih menakutkan. Dan ketahuilah bahwa ada alternatifnya, ada kabar baiknya. Kamu tidak perlu untuk rule by fear, tidak perlu kamu menyatakan, mengekspresikan keadaan dirimu yang ruled by fear, dikendalikan oleh ketakutan sehingga kamu mengendalikan dengan ketakutan. Karena ketakutan itu sendiri sudah dipatahkan oleh Tuhan. Yang paling menakutkan dalam hidup manusia kan kematian salah satunya. Sengat maut sudah dicabut oleh Tuhan, kematian sudah dimatikan oleh kematian Yesus. Maka kabar baik bagi mereka yang dikuasai ketakutan adalah ada kebangkitan dari antara orang mati di dalam Yesus. Fear kills, you know. Ketakutan itu mematikan, bukan hanya merokok itu mematikan ya, tapi ketakutan juga mematikan. Karena kamu akan terkunci dalam survival mode, lalu kamu meluaskan kematian ini dengan cara menakut-nakuti orang lain. Karena orang yang takut menakut-nakuti orang lain. Takut di sini nggak hanya takut akan kematian fisik, tapi juga takut akan kematian sosial, dipermalukan, diturunkan derajatnya, kehilangan pamor, whatever, popularitas, dan seterusnya. Dianggap sepele, dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang kamu tidak perlu takut. Karena Yesus sudah bangkit.
Karena kasih melenyapkan ketakutan, karena kamu adalah orang-orang yang percaya di dalam Yesus kita itu dikasihi. So, kita tidak perlu takut. Fear not. Ya, maka saya kira itu yang kita bisa lihat dalam adegan ini. Orang-orang yang menakut-nakuti dan ingin menegakkan kekuasaan lewat ketakutan hanya bisa mengancam dan lebih keras mengancam, pada akhirnya melepaskan, pada akhirnya mungkin menghajar tubuh, mungkin membunuh tubuh, tapi tidak pernah itu adalah final. Karena mereka tidak berkuasa atas jiwa manusia. Jadi pada akhirnya yang menang adalah kasih dan bukan ketakutan. Terakhir saya kutip satu cerita ya dari orang-orang Quaker. Orang-orang Quaker ini, saudara mungkin tahu Quaker itu Quaker Oats itu ya. Itu gambar orang Quaker, nggak ada hubungan sama orang-orang Quaker, cuman brand doang. Tapi orang-orang Quaker itu salah satunya adalah mereka sangat menentang praktik perbudakan yang dilakukan di Amerika. Praktik perbudakan itu praktik yang bagian dari ekonomi Amerika. Pada saat perang sipil Amerika, kita tahu negara-negara konfederasi di selatan melawan negara-negara yang mengikuti kepemimpinan federasi ya di utara. Mereka itu berperang dan pada saat itu uang beredar kira-kira itu sekitar $500.000 ya, kira-kira uang beredar pada masa itu, uang cair. Lalu kemudian uang dalam bentuk tanah itu sekitar $1,5 miliar kira-kira ya. $500 juta maksudnya, bukan 500.000 ya, $500 juta uang liquid dalam bentuk properti tanah kira-kira $1,5 miliar. Saudara tahu ekonomi perbudakan kira-kira berapa nilainya? Kalau semua budak itu price tag-nya itu dikumpulkan ya. Budak ini ya, tubuhnya kekar, gagah, masih muda, oke, harganya misalnya $1.000. Wah, yang ini sudah tua, sakit-sakitan, harganya mungkin ya lu ambil aja, nggak apa-apa lah, buat lu aja, nggak usah bayar gitu ya. Nah itu 0 gitu ya. Semua dikumpulkan, di total jenderal semua budak di Amerika itu $4 miliar. $4 miliar. Lebih besar daripada semua duit, semua tanah. Ekonomi gede. Jadi abolition itu urusannya duit, urusannya ekonomi. Ekonomi selatan itu bisa kolaps itu, dan memang kolaps. Kalau mereka bertobat, yaitu mereka memperlakukan manusia sebagai manusia. Mereka bisa kolaps. Itu harga yang harus mereka bayar, dan mereka tidak mau bayar, dan mereka orang Kristen. Dan salah satu orang yang sering banget memperjuangkan ini di parlemen adalah orang-orang Quaker. Dan satu ketika ya, dalam sebuah perkara itu, George Fox yang mendirikan Quaker, dia itu bersaksi di persidangan. Lalu dia ngomong kalimat ini, Pak Hakim, tahu enggak, saya ini gemetar berdiri di hadapan Tuhan. Lalu hakimnya itu bilang gini kepada George Fox, Tuan Fox, ketahuilah bahwa kamilah yang gemetar berdiri di hadapan Anda. Soalnya Anda ini adalah orang yang jujur. Anda ini adalah orang yang menghidupi kebenaran. Dan itu menakutkan. Dan kita tahu orang-orang Quaker seringkali itu dikatakan mereka punya slogan adalah speak the truth to power. Mengatakan yang benar kepada penguasa. Karena kebenaran itu membebaskan, karena kebenaran itu dari Tuhan. Dan mereka melakukan apa yang benar ya. Di tengah lingkungan dan zaman yang sama sekali seperti impossible memperjuangkan itu. Banyak orang mengatakan nantilah Yesus datang lagi itu, gak ada perbudakan itu. Sekarang sudah sekian ratus tahun berlalu, tidak begitu lama sih sebetulnya. Tidak sampai 400 tahun berlalu ya. Sekarang coba kamu pikir sebagai orang modern. Kalau kamu di rumah punya budak gitu, is it okay sebagai orang Kristen? Definitely nggak oke kan? Buat sebagian besar orang pada zaman itu, ya definitely oke. Ya definitely oke. Bayangkan
Bertobat itu mungkin loh. Bertobat itu mungkin. Jika kita tidak takut. Jika kita percaya Tuhan sudah bangkit dan kerajaannya sudah datang. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sudah bangkit. Kami bersyukur karena hari-hari yang baru sudah datang, sedang datang, dan masih akan terus datang. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami ini punya pengharapan. Kami bersyukur karena dunia ini tidak hanya berjalan dan jatuh dalam kekuatan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau itu ada, hidup, dan Engkau bekerja. Kami bersyukur karena dalam hidup ini bukan hanya ada perkelahian antara kami dengan sesama manusia, tetapi ada pergulatan antara kami dengan diri-Mu. Karena kami ini adalah umat-Mu yang seringkali berkelahi melawan Engkau. Kami mohon Engkau menolong kami, supaya kami tidak menjadi bodoh dan kami berhenti dari kesia-siaan berkelahi melawan kebenaran. Berkelahi melawan cinta, berkelahi melawan diri-Mu. Tolong kami untuk menerima dengan lemah lembut pengampunan-Mu, penerimaan-Mu, cinta-Mu yang membebaskan kami dari kematian, dari ketakutan, dan menolong kami untuk hidup, menolong kami untuk berjalan di dalam terang dan menuju kepada kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan permohonan kami dalam nama Putra-Mu yang telah bangkit, Yesus dari Nazaret. Amin.